pemerintah memiliki beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kerja sama dengan berbagai pihak seperti akademisi, sektor swasta, dan media untuk mengembangkan potensi desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing desa di Jawa Timur. Widas itu merupakan waduk hebat lah. Tiap hari tidak kurang dari 1.000 orang berdurut-durut. 1.000 orang mancing di pinggiran waduk bening ini? Iya. Visi DPRD Jawa Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi. Pergi ke sungai mengambil air untuk memasak di rumah Riza. Podcast Suara Jatim kembali hadir bersama saya Firda Siswoyo dengan tema membangun ekonomi mandiri dengan wisata desa. Saya di sini di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur sudah ditemani dengan Bapak Puji Wahyu Widodo. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke. Bapak di anggota Komisi B ya, DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi ekonomi dan pariwisata. Betul ya? Terima kasih, ekonomi, pariwisata, kehutanan, pertanian. Nah, sebagai anggota Komisi B ya Pak ya, seperti apa pandangan Pemprov atau DPRD Provinsi Jatim dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui potensi desa wisata? Menurut saya, pandangan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, melihat desa wisata sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja. Oke, kebijakannya seperti apa Pak yang sudah? Ya saat ini banyak desa di Jawa Timur mulai mengembangkan potensi wisatanya, sejauh mana dukungan kebijakan pemerintah provinsi dalam mendorong tumbuhnya desa wisata. Ya, pemerintah memiliki beberapa kebijakan di Jawa Timur. Salah satunya adalah kerja sama dengan berbagai pihak seperti akademisi, sektor swasta, dan media untuk mengembangkan potensi desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing desa di Jawa Timur. Khususnya untuk karena dapil saya Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kota Madiun, ada angan-angan sumbangsih. Bagaimana mengembangkan potensi yang sudah ada di Kabupaten Madiun ini. Potensinya besar, namun sementara tidak tergali oleh berbagai pihak. Itu deh. Oke, baik. Bapak tadi menyebut tentang Madiun ya. Nah, Madiun itu ada Waduk Bening Widas. Kita tahu ya bahwa Waduk Bening Widas itu diresmikan mungkin tahun 80-an ya. Itu bangunnya kalau tidak salah karena tidak pegang data resmi dari dari dinas. Nanti kalau perlu ya saya mintakan dari dinas. Waduk Widas ini diresmikan dibuat tahun 1977 sampai 1984. Karena saya juga teman-teman saya ikut juga ngirim batu, ngirim Waduk Widas ini alamatnya di Saradan. Kalau dari sekitar dari sini, dari Madiun sih kurang lebih 40 km. Luas genangan waduk kurang lebih 570 hektar. Volume 30 juta meter kubik. Yang sekarang pada waktu tahun berapa itu sudah ada sedimen 27,8 meter tiap kubik. Sedimentasi kan ada aliran sungai itu terus jadi semakin dangkal.
tahun 1984 oleh Menteri Kementerian Pekerjaan Umum. Waktu itu masih Pak Harto. Ya, masih zaman Presiden ya, Soeharto ya. Ya, melalui proyek berantas yang diawasi oleh Nippon dari Jepang. Terus pemanfaatan waduk Widas ini airnya untuk mengairi sawah di Nganjuk itu seluas 9.010 hektar. Wow, Ya, 10. luas ya memang. Ya, besar pada itu waduk bening kali beningnya masih. Oke. Santai aja ya sambil ngopi-ngopi. Oh iya, ya. Silakan Pak. Ya. Lalu seberapa strategis ya Pak bendungan atau waduk Bening Widas ini dalam pengembangan pariwisata kawasan Madiun Raya? Sangat strategis. Karena saya sebagai pelaku, juga sebagai pengamat, juga sebagai pelaksana. Oke. Dulu begitu diresmikan sekitar tahun 84-an. Itu tahun 91 sampai 1997. Widas itu merupakan waduk, waduh, hebat lah. Karena saya seorang pemancing. Oke. Hebatnya itu mancing di sana ya Pak ya? Iya. Mancing di sana itu tiap hari tidak kurang dari 1.000 orang berdurut-durut. 1.000 orang mancing di pinggiran waduk Bening ini? Iya. Tapi warga Madiun sendiri atau dari luar? Dari Bojonegoro, dari Ponorogo, dari Lamongan, Ngawi, udahlah. Seterkenal itu ya? Terkenal itu. Mancing saya dulu, umpan itu saya kasihkan, saya lepas belum nyampe tanah itu sudah dapat ikan. Dulu nilainya saya gini-gini. Sekarang kalau kita dapat nilainya gini-gini. Ya, kok bisa? Karena waduk ini memang menurut saya itu sangat berpotensi untuk potensi pemancingan. Tetapi sangat mungkin sekali kalau dikembangkan sebagai desa tempat wisata dan membangun perekonomian rakyat. Ada beberapa kendala-kendala kenapa waduk itu bisa demikian dan sebagainya. Kenapa itu Pak kendalanya? Boleh kalau saya selaku pelaku. Dulu saya mancing 97. Setelah pengelolanya dulu hanya jasa tirta kelihatannya. Ya, begitu tahun 91 sampai 97 itu jasa tirta masih muter pakai kapal itu. Yang jaring-jaring itu jaringnya masih dirampasi. Oke, berarti banyak orang yang bukan mancing lagi tapi menjaring dan jasa tirta mencegahnya dengan potongin jaring-jaring. Kalau menjala tidak apa-apa. Kalau menjala itu biak dapat kan. Jaring itu nanti pasang lebar. Jadi ikan itu nggak bisa lari, mending nyantel. Itu kalau pagi gitu zaman tahun sekian tuh sampai 5 kuintal sudah dipapaki truk itu. Sekarang ikannya itu kita mancing dapat segini aja 2 hari. Udah alhamdulillah ya. Nah ini yang harus kita kembalikan Widas sebagai alat pemancingan dan sana sebagai alat sebagai tempat rekreasi. Karena saya di sana perairannya tidak dingin, tidak tempat dingin gitu. Dari ikan sangat baik bermanfaat. Yang mendapatkan manfaatnya sekarang hanya sebagian kecil. Sebagian kecil dari masyarakat di desa itu. Di desa itu. Mereka menjaring, terus kemudian jaring dibesangi itu loh. Padahal kalau ribuan pemancing yang ke sana yang dapat manfaat. Dia juga. Tidak hanya ribuan pemancing, tapi orang-orang sekitarnya juga. Juga ya. Mancing itu bisa, wah nggak terukur itu.
Dan di sana, di sebelah waduk itu sudah ada taman-taman yang bisa untuk bermain anak, kos, dermaga kapal, kan kapal kecil-kecil, putar-putar itu. Dan biasanya kalau hari-hari besar itu sebagai tempat untuk gelar seni. Ada seni dangdut, ada seni di sana. Sekarang ya kayak gitu ya? Ya, Sekarang seperti itu ya? Tapi sebenarnya bisa digunakan untuk sehari-hari. Bisa lebih dikembangkan Kalau lagi lebih berarti? lagi kalau sudah. Karena potensi pemancing itu sangat tinggi. Dulu masih 10 ribuan, sekarang masuk Widas itu kelihatannya sudah sampai 20 ribu. Tapi yang didapat di sana itu kurang. Setiap orang sana mesti kecewa karena yang inginnya mancing dapat ikan, seninya itu tapi nggak dia dapatkan. Tapi sekarang berarti gimana cara pengelolanya ya? Atau kolaborasinya seperti apa untuk mencegah para penjaring-penjaring itu? Apakah nggak dicegah, dilarang atau gimana sekarang? Saya juga sudah sedikit banyak mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Karena dapil saya sana kebetulan. Dapil saya untuk DPRD. Ada 3 instansi yang seharusnya bergabung. Pemerintah daerah, jasa tirta, dan kehutanan. Bergabung nanti pembagian keuntungan bagaimana dan sebagainya dirembuk bareng lah. Tapi yang jelas ada kesepakatan dari masyarakat ini untuk tidak menjaring. Cuma itu aja, tidak untuk menjaring. Mereka ketika kasih kegiatan UMKM atau kegiatan yang lebih banyak menguntungkan daripada menjaring. Toh menjaring sekarang sudah tidak seperti menjaringnya dulu. Kalau dulu dia masih bisa mendapatkan 1 kintal, sekarang dapat 10 kilo aja. Sulit menjaringnya itu karena sepinya ikan. Iya. Padahal kalau yang menikmati pemancing ya, pasti kan 1 orang dapat berapa sih Pak biasanya kalau mancing ya kan? Tapi kan hobi ya. Hobi itu lebih daripada itu loh. Saya mancing pernah berangkat sana hanya setengah hari itu 2 sak itu penuh itu. Jadi bener umpan di Gua Ulo itu kan gitu loh dek. Di sekitar hutan, masuk ke hutan. Pinggir hutan itu ada tempat yang dalam sekali, kalau depannya itu tempatnya ikan. Timba kayak nimba itu, bener. Saya pernah tuh. Padahal kalau menurut saya, kalau memang aturan itu segera diterapkan ya Pak ya, bahwa 1.000 orang mancing, misalnya kita kembalikan seperti zaman dulu ya, 1.000 orang mancing, dia bawa keluarga, keluarganya terhibur, UMKM masuk, warung-warung laku, ya kan? Ada tempat seninya. Nah, ada tempat senangnya, jadi hiburan rakyat juga. Yeah. UMKM jalan, warga juga yang merasakan. Yeah. Belum lagi kalau ditambah kesenian, pertunjukan. Belum lagi ditambah kehutanan mau menyumbangkan beberapa luas tanah untuk bisa masyarakat bisa kambing, sapi, bisa ternak sapi situ. Kan tempatnya bagus itu. Panasnya cukup, luasnya cukup, situasinya cukup. Menurut Bapak, dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, terutama UMKM di sekitarnya, yang bisa dilakukan oleh Komisi B mungkin? Kembalikan Widas pada asal mula. Itu sudah langsung otomatis mereka itu sudah seperti dulu sebagai kolam pemancingan. Jadi kembalikan lagi ya, fitrahnya. Waduk Widas itu seperti apa? Oke, gimana caranya biar Widas ini bisa menjadi success story, mungkin bisa diterapkan di desa-desa wisata lainnya. Ini juga bisa jadi pelajaran Komisi B ya, untuk menumbuhkan
desa-desa wisata di Jawa Timur gitu? Banyak di desa lain kalau di Kabupaten Madiun yang saya ketahui itu desa wisata eh, di pegunungan seperti eh, di Kare, ya. Tapi potensi yang punya waduk itu kan tidak mengalahkan Widas. Makanya saya bisa dibantu untuk bisa mengembalikan Widas seperti dulu. Karena saya juga seorang pemancing. Berarti nanti kalau Widas balik lagi, Bapak mancing lagi ya? Iya, mestinya. Bawa keluarga nggak Pak kalau ke Oh sana? iya, kan sana rekreasinya banyak. Mhm. Mau akan ikan bakar, seni-seni, pencak silat seni, apalagi Kabupaten sebagai kampung pesilat, eh, bisa dilakukan dengan nyata itu. Berarti apakah saat ini yang dilakukan oleh Komisi B sudah menyentuh itu atau memang sudah disentuh tapi belum apa ya? Belum efektif lah. Belum, Belum. belum. Memang belum. Ya semoga dengan acara ini kita bisa dipanggil oleh Ketua Komisi B, kejelasanmu Pak piye gitu. Bisa meneruskan rencana ini untuk tindak lanjut ke depan. Tapi saya pernah matur, saya punya konsep dua ini, waduh Widas kayak piye. Karena kebetulan Nganjuk dan Kabupaten Madiun itu wilayah saya dan bisa dikembangkan. Mendah itu apa? Mendah senengnya. Mendah senengnya kalau mereka itu bisa memperoleh pendapatannya lebih baik. Harapan Bapak, maksudnya harapan Bapak untuk Komisi B ini bagaimana sih membantu mempromosikan? Bantu ya setelah ini mungkin kalau saya dimintai bantu diakses, kita sudah nanti saya laporan setelah ini. Sudah ada. Tapi infrastruktur penunjang yang ada di Waduk Widas sudah oke semua Pak? Atau Oke. gimana? Jalan-jalan ada cuma mungkin diperbaiki sedikit. Jalan-jalan tempat wisata untuk seninya sudah ada. UMKM-nya sudah banyak, bisa banyak lagi. Kalau pengunjungnya banyak ya UMKM-nya nanti tunggu banyak lagi. Sudah dialokasikan anggaran untuk, maksudnya Komisi B apakah sudah mengalokasikan anggaran? Belum. Oh, Belum. belum. Begitu. Ya, Berarti ini nanti Bapak akan mendorong akan mengalokasikan anggaran atau kebijakan yang memperkuat ya. Oke, baik. Lalu dari sisi kebijakan lagi, bagaimana Bapak memastikan bahwa pembangunan wisata itu nggak hanya memfokuskan di kunjungan, tetapi juga keseimbangan lingkungan. Ini yang penting, Pak. kalau keseimbangan lingkungan karena sana tempatnya kan waduk, kemudian dikelilingi oleh hutan. Nah, di sana untuk limbah, perhatian terhadap lingkungan mungkin tidak terlalu banyak mengganggu lah kayak di tempat lain. Masih berupa apa hutan. Widas itu masih berupa hutan. Jadi kalau pengelolaan sampah dan sebagainya tidak banyak bermasalah. Kalau saya baca, saya dengar ya Pak, habis ini kan tahun baru nih Pak. Katanya Waduk Widas itu rame banget kalau tahun baru. Ya. Bener ya? Ya, biasanya tahun baru, hari-hari, terus hari raya. Hari raya juga Hari raya rame. 3 hari, hari raya itu ramai biasanya. Berarti bisa nih yang belum punya agenda untuk tahun baruan bisa ke Waduk Bening Widas ya. Ditambahin pesta kembang api Pak, keren kayaknya. Tapi Pemkab Madiun pun juga menjadi salah satu pengelolanya ya. Kolaborasi. Kelihatannya mulai tahun 2023 ini sudah terjalin komunikasi pemerintah Kabupaten Madiun, Jasa Tirta dan Perhutani. Ya semoga bisa jalan terus, bisa apa yang
menjadi keinginan banyak warga itu. Dari DPRD sendiri juga sudah pernah berdialog kah tentang ini kepada 3 Belum, instansi Belum. tadi? Oh, belum ya, memang belum ya. ya. Oke, baik. Padahal potensinya besar banget ini sebenarnya. Potensinya berdasarkan melalui Metro TV ini mungkin setelah ini ada Semoga ya, perkembangan. semoga ada yang perkembangan. dari Perhutani, Jasa Ya, Tirta, ya. atau memang DPRD Jawa Timur Pemkab, sendiri, Pemkab Kabupaten Madiun, itu bisa mendengar ini dan menindaklanjutin itu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Berarti masih sangat bisa dikembangkan? Masih bisa dikembangkan. Masih bisa. Dan kalau saya 99%. 99% ini menjadi Bisa menjadi ikon. ikon Bisa Kabupaten Madiun. menjadi ikon. Bisa memperoleh PAD yang lumayan baik. Bisa jadi juga wisata terkenal dan terbaik di Jawa Timur. Insya Allah bisa. Bisa ya Pak? Iya, bisa. Oke, baik. Ya, ya. Tantangannya apa sih Pak sebenarnya kalau nggak hanya dari pemerintah ya kalau kita bilang ya. Tantangan dari masyarakatnya sendiri apa? Kalau waduk ini berkembang nih ya, apakah masyarakat sudah siap? Harus kita berikan pengertian kepada mereka. Tantangannya ya cuma mereka tidak menjaring ikan. Memasang jaring itu. Memasang jaring itu sampai berhari-hari. Ikannya itu nggak ada yang bisa nggak bisa. Mau Itu keluar sana, malah menjadi tantangan terbesar ya? tantangan terbesar itu. Malah masyarakat. Terus kemudian caranya mengalihkan mereka yang masang jaring itu pada UMKM yang lain. Kita berikan mungkin tempat-tempat untuk jualan dan lain sebagainya. Malah diarahkan ke situ ya? Iya, jadi harus ada di samping mereka juga bisa menikmati ikan. Cuma yang kita larang jaring. Ikannya dibudidaya nggak sih Pak di situ? Enggak ya? Emang ada? Ikan itu kan ikan liar, itu waduknya kan luas. Kebanyakan tadi nila ya? Nila. Oh, salah. Kebanyakan nila, cocok banget itu. Ya. Nggak dibudidaya tapi ya? Ya, kabupaten, provinsi mungkin menebar benih ya. Tapi tidak sempat besar itu. Udah dijaring soalnya. Udah. Tantangan terbesar adalah bagaimana masyarakat tidak menjaring ikan. Menjaring itu artinya memasang itu loh. Masang jaring itu panjang-panjang. Oke. Tapi kalau untuk sekarang ya Pak ya, apakah sudah ada seperti menyewakan perahu atau biasanya di sekitar wisata itu ada penginapan? Apakah di sana sudah ada? Ada. Oh ada. Tapi tidak begitu banyak diminati. Oke. Karena pengunjungnya mereka itu kurang. Karena pengunjungnya kurang. Pengunjung bisa berlebih itu kalau mereka mancing itu. Kita kan di Jawa Timur ini banyak sekali ya Pak sebenarnya desa wisata. Ada kalau di Lumajang ada Ranupane ya kan. Kemudian di Banyuwangi juga ada gitu. Madiun ini belum ada loh Pak. Iya kan. Madiun yang punya waduk Wida sendiri itu belum ada. Kalau Bapak sendiri melihat potensinya selain Widas, mungkin ada lagi di Madiun itu Pak? Ada kayak yang karya di saya lupa ya karya. Karena tapi ada. untuk saat ini Bapak ingin fokus? Iya, saya tidak fokus ke situ. Fokus saya masih ke Widas ini. Widas ya? Ya. Oke. Kalau saat ini di Komisi B sendiri ada program untuk memunculkan bagaimana memunculkan desa wisata lainnya? Ada. Oh, di mana itu? Nanti setelah rapat-rapat kita bisa menyampaikan. Ya desa wisata yang sekarang sementara ini sudah ada beberapa masing-masing anggota DPR di desa wisata biasanya di dapurnya sendiri. Oh gitu. Biasanya. Baik. Jadi kalau kita tidak dapil saya terus
Oh gitu, Biasanya, baiklah. walaupun tidak mesti demikian. Hmm. Biasanya diajukan oleh anggota DPRD itu ya menurut dapilnya masing-masing. Kemudian baru setelah komisi ACC ya mungkin bisa jalan. Masuknya di Kecamatan Saradan ya? Iya. Oke. Dari sini berapa kilo, Pak? 40 kiloan. 40 Ya, kilo ya dari Kabupaten Madiun ini ya. ya. Mhm, mhm, mhm. Itu enak kok. Kalau misalkan dari tolnya ambil dari tol keluar Nganjuk itu bisa dari Saradan. Dari tol itu pinggir tol. Oke. Waduknya pun pinggir tol. Pinggir tol ya, Ya. pinggir jalan raya untuk Ya. akses masuknya ya. Kebanyakan pengunjungnya dari mana? Selain dari Madiun sendiri. Sekarang kok dulu. Dulu Kalau deh. dulu saya beri cerita banyak, tapi kalau sekarang kurang teliti ya. Oh gitu ya. Kalau dulu dari mana berarti? Lucu lah. Banyak. Dari Lamongan, Oke. dari Ngawi, Mhm. Magetan, Nganjuk, Ponorogo. Kesini semua. Kesana semua untuk mancing. Wih, berarti kan ya bisa itu dibuat homestay banyak mereka menginap. Iya, mestinya perkembangannya kalau dulu seperti apa yang kita angan-angankan terjadi seperti itu. Tempatnya luas, jauh dari masuk ke dalam, masuk hutan. Bagus. Wah, sayang sekali ya. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya. Padahal inginnya kembali seperti zaman dulu. Sekarang nanti mungkin Pak Wid bisa membawa itu. Kalau misalkan dari metro ini kita bisa menjadi bisa dikembangkan ya, alhamdulillah. Tapi ada nggak Pak kemungkinan apa ya pengembangannya? Insya Allah kalau nanti di rapat komisi saya sampaikan ya, Jatim perlu ini. Saya kayak itu bisa kelihatan lah hasilnya, nggak kecil deh buahnya. Iya. Kita bicara Waluidas itu memang benar-benar sangat apa ya? Sangat berpotensi lah ya, gitu ya, untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat gitu ya. Tapi yang penting memang masyarakatnya siap untuk menerima pengunjung, wisatawan. Masyarakat siap. Ya mohon maaf, pada waktu itu masih saya juga dapil sana. Jadi saya agak sering bertemu masyarakat sana. Masih yang mengelola, tapi Jasa Tirta masih aktif ya Pak untuk mengelola? Iya, masih aktif. Peta jalan dan atau visi DPRD Jawa Timur dalam menjadikan desa wisata sebagai penggerak ekonomi rakyat mungkin Bapak bisa sampaikan ya. Seperti apa peta jalannya Pak? Visi DPRD Jawa Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi. Visinya itu jadi ada hubungannya kalau kita mengembangkan desa wisata itu. Oh oke, baiklah. Lalu saya sambil lihat catatan ini Pak ya. Boleh ya, takutnya saya ada yang terlewat. Jadi pesan Anda untuk masyarakat dan Pemda agar pengembangan Waduk Bening Widas ini menjadi sorotan mungkin. Menjadi sorotan sebagai desa wisata yang berkelanjutan. Menurut Bapak seperti apa? Setelah metro ini mestinya ada hal-hal yang tergerak, baik yang di kabupaten maupun di provinsi. Yang jelas untuk bupati, Pak Bupati, itu sudah sangat clear kita belum punya tempat wisata. Saya pernah menyampaikan, saya seolah saya ingin mengembangkan baju das ini. Ya Mas, sekarang Pak Bupati, mungkin setelah itu ada tindak lanjut, dikoordinasikan,
Dan itu sangat sederhana. Sangat. Baiklah. Baik. Terima kasih Pak Puji sudah berbagi bersama kami di sini. Semoga memang apa yang dicita-citakan oleh Pak Puji dan juga instansi terkait dan tim di Komisi B DPRD Jawa Timur bisa terrealisasi. Dan semoga terus lahir, tumbuh dan berkembang desa-desa wisata lainnya di Jawa Timur. Demikian pemirsa podcast Suara Jatim, intinya podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya pamit, sampai jumpa.